Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mutahharah dengan NIM 206180107 kelompok KPM 81 dengan DPL Ibu Wiwin Widiawati M.Hum. Saya akan mempresentasikan laporan akhir KPM daring dari rumah dengan tema pendidikan dan dengan judul peningkatan kemampuan menghafal surat pendek Al-Quran melalui kegiatan pembiasaan di Madrasah Diniyah Nurul Iman Dukuh Krajan, yang mana KPM ini dimulai pada tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021. Berbicara mengenai pendidikan, pendidikan merupakan salah satu hak yang wajib harus dipenuhi bagi setiap orang. Karena dengan adanya pendidikan, maka kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, baik dari lembaga formal maupun dari lembaga non-formal, maka kualitas hidup juga akan menjadi semakin lebih baik. Karena dengan adanya pendidikan, akan menjadikan pengetahuan yang lebih luas bagi semua orang, dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dalam menjalani menjalankan kehidupannya. Aset yang saya teliti di KPM dari rumah ini yaitu mengenai lembaga pendidikan, di mana Madrasah Diniyah Nurul Iman terletak di RT 3 RW 4 Dukuh Krajan, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Lembaga Madrasah Diniyah Nurul Iman ini sudah tergabung dalam FKDT Pulung. Sebelum menjadi Madrasah Diniyah, lembaga Nurul Iman ini dulunya masih berupa TPA, tempat pembelajaran Al-Quran, yang berdiri pada tahun 2009 yang dipimpin oleh Bapak Hadi Nur Salam dan masih diikuti beberapa anak saja dari satu lingkungan RT itu saja. Akan tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, santri di TPA Nurul Iman itu menjadi lebih banyak sampai dengan merambah satu lingkungan. Dalam satu lingkungan Dukuh Krajan itu ada 3 RT. Jadi yang mengikuti pembelajaran di Madi Nurul Iman itu mencapai 3 RT, sehingga anak-anaknya menjadi lebih banyak. Dengan adanya anak-anak yang lebih banyak itu, maka pimpinan memiliki ide untuk merekrut guru pengajar yang baru, sehingga pada saat ini guru pengajar baru mencapai 9 orang. Dan dengan semakin banyaknya murid di TPA Nurul Iman itu, pada akhirnya pimpinan Madrasah Diniyah Nurul Iman ini memiliki ide untuk menjadikan TPA Nurul Iman ini menjadi Madrasah Diniyah. Selang beberapa tahun, TPA Nurul Iman ini sah berganti nama menjadi Madrasah Diniyah pada tahun 2016, dan dengan proses yang tidak mudah tentunya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ABCD, yaitu Asset Based Community Development, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan juga potensi yang ada di sekitar yang sudah dimiliki oleh komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat dalam hal ini yaitu sebuah aset sosial yang berupa lembaga pendidikan non-formal, yang berupa lembaga Madrasah Diniyah yang digunakan untuk pembelajaran anak seusia TK dan SD yang terletak di Dukuh Krajan, Desa Pulung. Madrasah Diniyah ini merupakan aset yang penting bagi masyarakat, karena hal yang paling utama yang harus diajarkan kepada anak-anak salah satunya adalah mengenai pendidikan, agar anak-anak atau seseorang yang memiliki bekal ilmu yang cukup dapat memperluas pengetahuan mereka dan bermanfaat bagi kehidupannya. Madrasah Diniyah Nurul Iman mempunyai potensi yang cukup baik perkembangan pendidikan keagamaan yang terletak di lingkungan masyarakat sekitar. Potensi-potensi tersebut diantaranya yaitu banyaknya anak atau santri yang ikut serta belajar di Madrasah Diniyah Nurul Iman, dan dengan antusiasme yang tinggi tentunya.
memiliki metode pembelajaran yang sudah lumayan baik. Namun, di lembaga madrasah itu tentunya memiliki suatu hal yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Yang dari awal peneliti observasi di Madrasah Diniyah Nurul Iman ini, yaitu salah satunya mengenai pembelajaran menghafal surat-surat pendek Al-Quran yang masih belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan kurangnya tenaga pengajar dan juga masih kurang baiknya dalam pengelolaan manajemen lembaga madrasah di Madi Nurul Iman ini. Teknik-teknik pendampingan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama penemuan apresiatif, yang kedua pemetaan komunitas, yang ketiga pemetaan aset, dan yang keempat sirkulasi keuangan. Penemuan apresiatif atau appreciate inquiry adalah cara yang baik bagi sebuah organisasi dalam melakukan perubahan yang didasarkan pada asumsi yang sederhana bahwa sebuah organisasi memiliki hal positif yang dapat dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik. Proses AI menggunakan situs utuh dengan 4 tahap, yaitu yang pertama discovery atau merumuskan kekuatan, yang kedua dream, merumuskan mimpi yang ingin dicapai, yang ketiga decide, menetapkan langkah, dan yang keempat pemetaan komunitas atau community mapping. Yang selanjutnya adalah pemetaan aset individu atau individu inventory skill. Pada pemetaan aset individu ini, dalam proses pengembangan masyarakat memiliki perpaduan kemampuan individual akan membawa perubahan yang mungkin bisa berkembang secara signifikan dalam perkembangan komunitas yang diikuti oleh masing-masing individu tersebut. Dan yang keempat adalah sirkulasi keuangan, cara mudah bagi masyarakat untuk mengenal berbagai perputaran aset ekonomi lokal yang mereka miliki. Langkah-langkah pendampingannya yaitu yang tahap pertama, mempelajari dan mengatur skenario dalam appreciate inquiry. Pada tahap ini, peneliti melihat secara langsung mengenai situasi dan kondisi lapangan serta mengumpulkan informasi-informasi yang peneliti masih belum ketahui mengenai lembaga Madrasah Diniyah Nurul Iman tersebut. Dengan hal tersebut, peneliti mendapatkan informasi mengenai latar belakang berdirinya Madrasah Diniyah, mengenai manajemen Madrasah Diniyahnya, perkembangan proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah, dan juga mengenai perkembangan hafalan surat-surat pendek di Madrasah Diniyah Nurul Iman ini. Tahap kedua yaitu menemukan masa lampau, atau tahap ini bertujuan untuk melihat kembali tentang apa yang pernah terjadi di masa lampau untuk dijadikan perkembangan pembelajaran di masa sekarang, di masa yang akan datang, seperti kendala apa saja yang pernah terjadi di lembaga Madrasah Diniyah Nurul Iman di masa lampau atau masa sebelumnya, sehingga menentukan rencana dan solusi yang bagaimana untuk bisa memperbaiki kendala-kendala yang telah terjadi di masa lampau. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu memimpikan masa depan, yang mana tahap ini mendorong komunitas memimpin apa menjadi sebuah cita-cita bersama di masa depan. Seperti Madrasah Diniyah Nurul Iman ini, Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Nurul Iman mengatakan bahwa ingin menjadikan Madrasah Diniyah Nurul Iman seperti Madrasah Diniyah Ali Adam yang berada di Jetis, yang mana manajemen kurikulum, manajemen pengelolaannya itu sudah sangat baik, karena Kepala Madin beserta para pengajarnya pernah melakukan studi banding di Madrasah Diniyah Ali Adam dengan menggunakan metode dan juga pengelolaan madrasah yang sudah sangat baik. Tahap keempat yaitu memetakan aset. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh sebuah komunitas, berupa satu aset SDM atau sumber daya manusianya, mencakup guru, pengajar, murid, dan wali murid. Yang kedua adalah aset pendidikan, mencakup sarana dan yang mendukung berjalannya pembelajaran, dan juga aset ekonomi yang mencakup biaya atau aktivitas ekonomi sebagai operasional. Tahap kelima yaitu menghubungkan dan menggerakkan aset atau perencanaan aksi.
yang mempunyai tujuan untuk menggolongkan dan juga membentuk dalam jalan untuk menghasilkan sebuah bentuk visi atau sebuah gambaran masa depan yang sesuai rencana kerja yang didasarkan pada apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan dari awal. Tahap keenam yaitu pemantauan, pembelajaran dan evaluasi. Perlu dilakukan tahap ini untuk perkembangan program kerja yang berjalan apakah benar sesuai dengan rencana atau terdapat hambatan. Lalu bagaimana solusi yang menjadi alternatif dari kendala yang telah dihadapi tersebut. Pada pelaksanaan pengabdian ini, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi awal di daerah Dukuh Krajan Desa Dadapan, Desa Pulung, yang mana di Dukuh Krajan Dadapan ini hanya terdapat satu lembaga non-formal, yaitu lembaga Madrasah Diniyah Nurul Iman. Pada kegiatan silaturahmi, peneliti mulai melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah Diniyah Nurul Iman. Wawancara tersebut mulai dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana latar belakang berdirinya Madrasah Diniyah, faktor-faktor yang menjadi pendukung berdirinya Madrasah Diniyah, bagaimana sistem dan juga pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga, dan juga mengenai kendala apa saja yang telah terjadi di lembaga Madrasah Diniyah. Kepala Madrasah Diniyah Nurul Iman mengatakan bahwa salah satu rencana program yang belum berjalan dengan baik yaitu mengenai hafalan surat-surat pendek Al-Quran, karena kurangnya tenaga pengajar dan juga masih kurangnya pengelolaan manajemen kurikulum di Madrasah Diniyah yang kurang baik. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menjalankan dan juga meningkatkan kembali mengenai hafalan surat-surat pendek Al-Quran melalui kegiatan pembiasaan. Gambaran kegiatan pengabdian yaitu ada 3: asesmen, kegiatan inti pelatihan, dan evaluasi. Asesmen dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021. Dari kegiatan ini diperoleh hasil berupa informasi tentang metode yang digunakan pada saat mengaji bagi anak-anak atau santri yang belum naik ke Al-Quran. Terkendalanya hafalan pada surat-surat pendek Al-Quran dan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan pelatihan. Selanjutnya, peneliti juga meminta bantuan terhadap para pengajar di Madrasah Diniyah Nurul Iman untuk ikut serta dalam membantu keberlangsungan berjalannya pelatihan KPN di Madrasah Diniyah Nurul Iman yang berjalan selama kurang lebih dalam 1 bulan. Pelatihan dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan bersama santri kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Iman seusia anak SD, dan juga dibantu oleh para pengajar di Madrasah Diniyah Nurul Iman tersebut. Akan tetapi, pada masa pelatihan KPM dari rumah tahun 2021 ini bertepatan dengan diberlakukannya PPKM Jawa Bali hingga 1 bulan di masa PPKM belum juga usai. Sehingga menjadi salah satu kendala bagi peneliti dalam melaksanakan pelatihan atau KPM DDR, karena aset utama yang peneliti ambil dalam pelatihan ini menjadi kurang maksimal. Seperti Madrasah Diniyah Nurul Iman ini biasanya masuk setiap hari atau 6 hari dalam 1 minggu. Dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM, maka menjadi 1 minggu itu masuk hanya kurang lebih 3 kali. Yang selanjutnya yaitu hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang peneliti peroleh secara garis besar, yaitu dapat dilihat dari keberhasilan anak-anak dalam menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Meskipun saat ini masih dalam penerapan PPKM yang menyebabkan Madrasah Diniyah kurang maksimal dalam menjalankan pembelajaran dikarenakan lebih sering diliburkan. Oleh sebab itu, peneliti mengadakan jam tambahan atau les privat pendampingan hafalan dan juga mengaji bagi anak-anak kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Iman yang merupakan anak seusia SD, dengan mendatangi ke rumahnya satu persatu, sehingga sedikit demi sedikit anak-anak sudah mulai lebih semangat dalam hal menambah hafalan surat-surat pendek.
Evaluasi keberhasilan dilihat dari semangatnya anak-anak dalam menghafal surat-surat pendek, serta peningkatan anak-anak dalam hafalan surat-surat pendek Al-Quran. Evaluasi itu dilakukan melalui forum diskusi antara peneliti dan juga para pengajar tentang hasil dari kinerja peneliti tentang keberhasilan peneliti dalam menumbuhkan atau meningkatkan semangat anak-anak dalam menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Hasilnya, para pengajar merasa cukup puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh peneliti karena para pengajar merasa dengan adanya bantuan dari peneliti, akhirnya program hafalan surat-surat pendek biasa terlaksanakan kembali dan bisa diterima oleh anak-anak dengan cukup baik dan juga dengan semangat, dengan antusias yang lebih semangat lagi. Jalannya pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dievaluasi melalui seberapa keberhasilan peneliti ditinjau dari tingkat kepuasan pelayanan terhadap kegiatan yang dilakukan. Kepuasan ditinjau dari segi kesungguhan peneliti dalam membimbing anak-anak dalam hafalan surat pendek, berhasilnya strategi yang digunakan oleh peneliti dalam membangun semangat dalam hafalan surat pendek, dan juga kepuasan anak-anak santri Madin dapat dilihat dari sikap serta respon dari mereka. Dari pengamatan peneliti, dengan mengadakan pendampingan dalam meningkatkan hafalan surat-surat pendek Al-Quran di Madrasah Nurul Iman ini, juga dengan menghampiri secara langsung ke rumah anak-anak atau santri Madin kelas 3 dapat menumbuhkan antusiasme yang tinggi dari anak-anak tersebut dalam meningkatkan hafalan, juga sekaligus mendapatkan dukungan yang sangat baik dari orang tua mereka untuk mengajari anak-anaknya menjadi lebih baik lagi, dan juga supaya anak-anaknya lebih meningkatkan hafalan surat-surat pendeknya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul peningkatan kemampuan menghafal surat pendek Al-Quran melalui kegiatan pembiasaan di Madrasah Diniyah Nurul Iman Krajan ini dikatakan sudah berhasil. Kesimpulan dari laporan akhir yang telah saya sampaikan yaitu maka dapat diambil kesimpulan bahwa satu, kegiatan pengabdian dapat meningkatkan tingkat solidaritas dan juga menjaga tali silaturahmi antara masyarakat sekitar dalam kegiatan pengabdian dengan peneliti. Yang kedua yaitu dengan diadakannya pendampingan hafalan surat-surat pendek dengan mendatangi masing-masing rumah santri dapat meningkatkan semangat dan tekad mereka dalam menghafal surat-surat pendek. Dan yang ketiga, kepuasan tersendiri dari para pengajar karena telah dibantu dalam membimbing anak-anak santri Madin dalam meningkatkan hafalan surat-surat pendek sekaligus menumbuhkan semangat dan tekad mereka dalam menghafal surat-surat pendek. Yang keempat, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Madrasah Diniyah Nurul Iman Dukuh Krajan ini berjalan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil walaupun banyak kendala yang terjadi. Namun dilihat dari hasil yang diperoleh antara kerjasama antara pengajar Madrasah Diniyah dan juga peneliti, semuanya berjalan dengan sebagaimana semestinya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai laporan akhir KPM ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.